Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Gimana? Udah hadir semua apa belum ini? Belum. Siapa yang belum hadir? Tanya. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak tahu, Pak. Nggak ada surat izin juga? Belum. Belum ada juga. Jangan lupa ya, kalau mau izin atau terlambat nanti juga harus ada surat izinnya. Ya, Pak. Ya, baik, untuk memulai kelas, untuk ketua kelasnya siapa? Mbak Inu. Mbak Inu. Mohon untuk memimpin kelas kita. Doa apa itu? Nah, untuk kelas pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kekongruenan dan keseimbangan. Nah, sebelumnya untuk bisa duduk berdua. Enggak muat, Pak. Ya, nanti ini saya bagi untuk dua siswa yang Ini kamu enggak punya teman. Ini enggak punya teman. Sedih, Pak. jadi bisa ini kasih belakangnya ya. Kasih belakang yang satu. Oh iya, sebelumnya ada yang mau Bapak sampaikan terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan. Gambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Gambar keramik sama? Genteng. Kalau keramik sama gentengnya ini, misal bentuknya beda-beda, jadi kayak apa? Iya, enggak nutup. Nggak nutup, nggak rapi. Misal kalau gentengnya kok ukurannya beda, atapnya bocor. Jadi itu pentingnya. Nah, lihat pada bangun yang kalian punya. Ada yang bentuknya sama, ada yang beda. Oh iya Mbak, silakan masuk. Dari mana Mbak? Oh. Itu langsung duduk aja ya. Iya, Pak. Coba perhatikan. Nah, ada dua bangun yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Coba kalau dua bangun yang sama itu kalian satukan, apa yang terjadi? Tertutup rapi dan tertutup sempurna, tidak ada celah. Coba kalau yang bentuknya berbeda disatukan, apa yang terjadi? Disatukannya enggak gitu, Pak. Itu bilang disatukannya gitu. Ditempelkan gini ya, coba. Nah, kan nggak ada celah ya. Iya. Tertutup sempurna. Apa yang terjadi jika yang kalian tempelkan bentuknya berbeda? Sisa. Nah, yang akan kita pelajari seperti yang sudah ada pada judul pelajaran kita, yaitu keseimbangan dan kekongruenan. Apa sih bedanya sih? Langsung kita masuk ke materinya. Nah, kekongruenan. Oh ya. Sebentar ya Mbak ya. Ada yang bisa bantu baca? Saya Ya Mbak Tila. kongruen. Dua bangunan yang punya bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, bangun yang kongruen itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dari sisi dan sudutnya. Coba bisa dilihat pada bangun yang ada pada kalian sendiri. Dua bangun yang sama, sisinya sama nggak? Di situ ada keterangan panjang bangunnya berapa. Coba dilihat. Iya.
Coba dicontohkan, apakah sesuai? Selanjutnya, lihat sudut-sudutnya. Sesuai kan? Untuk persegi, sudutnya berapa? Coba. Kelompok yang ini 90. Kelompok yang ini sudutnya berapa? Segitiga apa, Pak? Sama kaki. Kalau sama kaki, yang sama sudutnya ada berapa? Ada 2. Kelompok yang belakangnya? Sama sisi. Sama sisi. Kalau sama sisi sudutnya berapa? Sama semua. Sama semua. 60 derajat. Karena segitiga harus total sudutnya berapa? 180. Untuk kelompok yang satunya? Siku-siku. Sudutnya 90. Yang di situ ada keterangan enggak? Enggak ada. Yang penting ada kalau sudut siku-siku pada sikunya sudutnya 90 derajat. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu ke sebangunan. Ke sebangunan, ada yang bisa bantu Bapak lagi untuk baca? Oh, ya, Bang, silakan. Kesebangunan sebuah bangunan datar bisa dikatakan sebuah bangunan apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau serta sama besar. Sebangun yaitu sebangun apabila sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut bersesuaian serta sama besar. Bisa diamati pada bangun yang kalian pegang masing-masing. Sudut panjangnya berapa? Coba dari kelompok renang panjangnya berapa? 15. Coba kalau itu 10, itu 15. Terus yang sampingnya sama semua. Perbandingannya berapa panjangnya? Dua banding 3. Kelompok selanjutnya. Yang ini sisi yang ini 12 cm, yang atasnya 10 cm. Terus sisi miringnya 12 cm, atasnya 5 cm. Perbandingannya berapa? 2 banding 1. Semuanya dipakai 2 banding 1. Beda, aku enggak 10 sama 15. Berapa? 2 banding 3. 2 banding 3 ya. 1 4 sama 12. 4 sama 12 berarti perbandingannya 1 banding 3. 1 banding 3. Sisinya itu bakal kuat. Ya, kalau sebangun kan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi perbandingan sisinya itu harus sama. Jadi kalau nggak bisa yang ini kok. Jadi kayak kelipatan gitu loh. Nah, kalau ini kok 5 terus ininya 1,5 1,7 kan perbandingannya nggak sesuai. Terus kalau kesebangunan itu sama kayak kongruent, sudutnya yang bersesuaian harus sama besarnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu sebangun disimbolkan dengan notasi garis seperti itu. Selanjutnya untuk pembangunan disimbolkan dengan sama dengan dan garis yang sama di atasnya. Ada sudut ya? Gak ada ya? Oh ya.
Jadi kalau sebangun itu dinotasikan dengan simbol sebangun. Nah, misal kita memiliki segitiga A, B, dan D, E, F. Segitiga sama sisi. Dengan panjang sisinya misal ini kita anggap 10 cm, dan misalkan yang ini kita tulis dengan 5 cm. Nah, syarat yang pertama apa tadi? Kalau sebangun itu Bangunnya sama. sisi dan bersesuaian sama. Perbandingannya sama. Perbandingannya sama besar. Nah, perbandingannya sama besar. Pertama ada A, C besar sebanding dengan D, F. Selanjutnya ada sisi apa lagi? A, B sebanding dengan D, E. Terus ada B, C sebanding dengan D, F. Ini untuk syarat yang pertama. Untuk selanjutnya syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut yang pertama ada di sini. Sudut apa ini? Sudut A. Sudut B, A, C. Besarannya ya, jangan lupa tanda M di sini. Maknanya adalah besaran dari sudut BAC sama dengan besaran dari sudut E, D, F. Nah, sekarang ada yang bisa melanjutkan nggak? Tadi yang udah menjawab pertanyaan apa membantu saya membaca siapa saja? Mbak Dila bisa nunjuk siapa temannya untuk membantu Bapak melanjutkan? Mbak Ima, silakan. Kira-kira sudut apa saja yang bersesuaian? Ya, besaran sudut masih ada sudut apa saja yang sama antara segitiga ABC dengan segitiga DEF. Teman lain ada yang bisa bantu? Kira-kira ada sudut apa lagi? Sudut A, BC besaran, ya besaran dari sudut A, B, C. Sama dengan apa? Besaran dari sudut D, E, dan F. Sudah? Apa ada lagi? Apa? Ayo Mbak Ima, apa coba? Yang satu lagi. Besaran dari sudut ya, besaran dari sudut A dibaca dari dulu A, C, dan B. Besarnya sama dengan sudut apa? D, F, dan E. Terima kasih Mbak Ima, beri tepuk tangan.
Nah, ini dua syarat segitiga sebangun. Jika memenuhi kedua syaratnya maka bisa dikatakan jadi segitiga A, B, C dan segitiga E, F sebangun, atau bisa dinotasikan dengan segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga D, E, F. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini silakan. Kalau bentuknya tuh sama segitiga Pak. Ya, sama-sama segitiga. Kayak gitu ya, mencong gitu. Kan kalau itu kan AC alasnya sama DF, tapi terus kalau bentuknya Alasnya gitu. alasnya di atas, Alasnya di kanan. itu tetap bisa sebangun, bisa iya bisa sebangun. Yang penting kan kalau sebangun apa memenuhi yang pertama sisinya sebanding sama besar dan sudutnya yang kalau misal, nah ini segitinya kayak gini, misal yang satu kebalik, nah tapi kan yang bersesuaian. Nah, jadi kalau misal apa ya, D, F, G, H, I itu ini sudah sama. Yang bersesuaian tadi kalau yang kayak pertama kita satukan bangun ya. Jadi, kalau sudutnya bersesuaian bentuknya harus sama. Bersesuaian kan kalau ini disatukan sama ini kan nggak sesuai. Iya. Ya kan? Nah, itu. Gimana Pak ini? Jadi yang penyesuaian tuh DF sama IH gitu Iya, ya. DF sama IH gitu. Bisa dicatat dulu ya. Oh iya Pak. Sebelum kita lanjut ke yang kongruen. Kamu tanya. Ya, dilanjutkan. Kayak apa yang berbeda sih? Barusan Pak itu bolak-balik sama aja Pak. Misal AC per DE nggak DF. Gimana Pak? Coba ulang lagi. Itu kan AC per DF. Ya. Nah, kalau misal AC per DE itu bisa juga Pak. Soalnya sama dengan. Ya, kalau di kasus ini bisa karena apa? Segitiga sama sisinya sama semua pacarnya. Kalau dengan lain enggak? Nggak bisa ini. Masa ini AB, ini D, E. Kalau misal gini kan nggak bersesuaian ya, ya kan? Kan sudutnya harus bersesuaian dulu. Sudutnya bersesuaian harus sama besar. Kalau gini sudutnya tidak sama besar. Kalau bentuknya tadi seperti ini, sudutnya sama besar. Bisa dilihat juga di bangun yang ada pada meja kalian masing-masing. Oke, bisa saya hapus ya yang ini. Iya Pak. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bisa pakai segitiga yang lain, misal kita menggunakan segitiga sikus. Coba perhatian semuanya ya, karena ngobrol sendiri. Misal yang ini apa? Mau kita kasih nama apa? Segitiga yang pertama? K, L, M. Yang satu? E, I dan R. Ini siku-siku. Misal ini, kalau ini 3, ini 4. Terus sisi miringnya berapa? 5. Kalau misal berapa lagi ya? Kalau misal yang ini 5. Nah, kalau misal ya sama aja perbandingannya. Misal ini 9. Yang ini 9. Terus 12. Sisi miringnya berapa? 5.
Oke, kita langsung masuk ke apa tadi? Ke Kongruenan. kongruenan. Apa syarat pertama? Bentuknya sama. Bentuknya sama, sisi-sisinya Sama. yang bersesuaian Sama panjang. sama badan. Ingat ya, bersesuaian. Jadi kalau misal kayak tadi, yang ini kok dibandingkan sama ini ya tidak bersesuaian, karena sudutnya juga harus bersesuaian dan sisinya bersesuaian juga. Oke, ada yang bisa bantu? Nanti tadi kan sama kan? Kita yang tadi Mbak Ima ya. Coba tunjuk temannya yang lain siapa? Amila bisa? Sisi itu Pak. Ya, tadi syaratnya apa saja? Sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti kalau KL sama panjang ya Mbak, bukan perbandingannya. Sama panjang. Jadi kalau misal KL itu sama dengan PQ, karena kalau kongruen itu panjangnya harus sama persis. Ya. Tetapi kalau pasnya gede gitu Pak. Oh iya. Ini Kok ukurannya bisa beda. Apalagi KM dengan nah, untuk selanjutnya yang sudut, Mbak Mila bisa untuk teman yang lain, boleh? Bisa. Ya, bisa. Tapi tadi apa? Syarat yang kedua, Sudutnya sama besar. besaran sudut yang bersesuaian sama Besar. besar. Teman-teman setuju dengan jawaban Mbak Ida? Coba dilihat kembali. Besaran LKM sama dengan IPS. Nah, untuk besaran KML sama dengan besaran sudut BRI. Benar. Untuk besaran sudut BMLK sama dengan besaran sudut RIP. Terima kasih Mbak Ida. Oke. Di sini bisa kita simpulkan bahwa segitiga apa? KLM. KLM. Tadi gimana notasinya? Sama dengan. Sama dengan terus Tanda sebangun itu Pak. tanda sebangun. Jadi segitiga KLM kongruen dengan segitiga B I R. Bisa kalau mau dicatat bisa dicatat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mau tanya ini kan tadi sebangun itu kan KL sama dengan PG. Ya, Terus kalau yang apa tadi yang satu kongruen? kongruen. Kebalik. Gimana? Nah ini kan yang kongruen. Itu Mbak. Kongruen. Ini kongruen. Ini kongruen, Itu sama ya. dengan. Terus kalau yang sebangunan itu perperan itu kok perbedaannya itu gimana, Ya, Pak? tadi kan udah dilihat kalau nah ini ya, kalau yang sebangun dan kongruen syarat yang sama Pak, sudut yang bersesuaian sama besar itu syaratnya sama ya. Syarat yang satu untuk sebangun perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang. Terus untuk yang kongruen
panjang sisi yang sebangun sama. Jadi panjangnya harus sama. Kalau yang apa? Sebangun perbandingannya sama besar. Ya. Kan harus semuanya, kalau segitiga kan berarti 3 sisinya tuh kalau sebangun perbandingannya harus sama. Ya. Kalau ada satu yang nggak sama berarti udah bukan sebangun, Pak. Bukan. Oh, harus berbeda. Ya. Oke, jadi bisa dilihat kayak yang tadi kita yang baik itu kan. Kalau misal kalau kebalik gimana? Nah ini ada contoh bangun di sini, yaitu antara trapesium. Yang pertama apa? PBRS PGS kan? Trapesium ABCD. Di sini diminta untuk menentukan panjang RS. Nah, RS ini bersesuaian dengan panjang apa? AB AB. Loh, dengan panjang CD. Lalu untuk PI bersesuaian dengan AB. Nah, sesuai tadi yang pada kesebangunan untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, itu sebangun. Bisa tahu kalau sebangun gimana? Ini kan sudut sudah pasti sama kan? Nah, perbandingan antara satu sisi sama. Kan ini apa? Bangun segi 4 ya. Jadi untuk syaratnya tidak terlalu banyak seperti bangun segitiga. Jadi untuk segi 4 misal kalau sudutnya sudah sama nih, bentuknya sudah sama. Jadi kalau ada satu sisi yang sama, bisa diambil kesimpulan bahwa bangunnya adalah sebangun. Nah, untuk permasalahan itu gimana sih untuk menyelesaikannya? Pertama ada PQ. Apa sih yang seletak dengan PQ? A, B. Terus yang mau dicari apa? RS RS. Yang seletak dengan RS apa sih? DJ D, C. Nah, yang sudah diketahui ada apa saja? PQ 9 Terus 27 B, ya 27. Selanjutnya RS-nya nggak tahu. RS belum diketahui. Selanjutnya ada 6. Yang terakhir masuk siapa lagi? Paul. Boleh tunjuk temannya lagi. Ayo siapa ya? Oh, Mbak Ida. Siapa? Mau tunjuk siapa? Mbak Inul. Oke, Mbak Inul boleh. Kan perbandingannya 1:3 ya, Pak. Ya. Jadi ini biar juga 1:3 pasti RS-nya 2. Karena 2 ini kalau sama 6 bisa 1/3. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Inul dan kalian semua yang sudah membantu Bapak untuk kita simpulkan dari awal tadi apa? Kalau sebangun itu gimana? Anak-anak perhatian semuanya? Sebangun itu sebanding sama Sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, terus kalau kongruen Sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Perbedaannya kongruen dan sebangun yaitu kalau kongruen tadi perbanding, kalau sebangunan itu perbandingan, kalau kongruen itu panjangnya harus sama panjang. Oke. Waktunya sudah selesai ya? Iya, Pak. Oh iya.
Ini nanti Bapak kirim ya, soalnya nanti kalian kerjakan, kita koreksi minggu depan. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih anak-anak semua. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.